Bayangkan sebuah dunia di mana pernikahan menuntut pembayaran puluhan ekor ternak, harta kekayaan berupa emas dan perak, atau bahkan benda aneh seperti ular. Yang lebih meresahkan, di beberapa sudut dunia ini, perempuan masih bisa ditukar atau dinikahkan dengan orang asing, seakan mereka adalah barang dagangan. Hal ini terdengar mustahil. tetapi ini adalah kenyataan yang terus ada di banyak negara, di mana pernikahan terkadang ditentukan bukan oleh cinta tetapi oleh nilai sebuah transaksi. Dalam video hari ini, Kita akan menjelajahi beberapa adat pernikahan paling kontroversial di bumi dan berbagai kisah di balik tradisi tersebut. Apa yang akan Anda dengar ini mungkin sangat membuat Anda terkejut. Suzhou yang sering disebut sebagai Venesia dari timur, sangat terkenal dengan jalur air kunonya, taman yang diakui oleh UNESCO, dan tradisi Menenun Sutra yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. namun sedikit yang menyadari bahwa kota ini juga merupakan pusat pembuatan gaun pengantin terbesar di dunia. Di kaki Bukit Harimau, ribuan lokakarya keluarga kecil memproduksi gaun pengantin yang diekspor ke seluruh dunia. Di antara deretan etalase toko tersebut, Anda akan menemukan segalanya mulai dari gaun pengantin gaya barat hingga cheongsam tradisional, serta jubah naga dan burung phoenix. Namun di balik keindahan pakaian ini tersembunyi sebuah adat pernikahan yang telah membentuk masyarakat Tiongkok selama ratusan tahun. Di Tiongkok, Pernikahan tradisional bukan sekadar urusan antara dua individu, melainkan penyatuan antara dua keluarga. dalam kasus tertentu, Pernikahan pada dasarnya adalah kesepakatan antar rumah tangga. yang disahkan dengan mahar yang mungkin termasuk perhiasan dan emas. Di beberapa wilayah, Pengantin wanita hanya akan menerima lamaran jika pelamar memberikan hadiah yang cukup besar, sebuah apartemen, dan mobil baru. yang disebut pinjin atau mahar. Sebuah kebiasaan yang mencerminkan pentingnya aliansi keluarga dan daya beli dalam budaya klasik Tiongkok. Pada zaman kuno, praktik ini umum dilakukan sebagai cara untuk memperkuat ikatan keluarga dan mengamankan hak warisan. Bagi banyak keluarga, Ini adalah cara untuk menunjukkan keseriusan dan kapasitas untuk menyediakan masa depan bersama. Tetapi hal ini juga menghasilkan tekanan yang sangat besar. di beberapa tempat, Jika keluarga pengantin pria tidak dapat memenuhi ekspektasi mahar dari kedua belah pihak, pernikahan tersebut pada akhirnya dapat ditunda atau dibatalkan sama sekali. banyak kalangan muda terpaksa meminjam uang dari kerabat hanya untuk mempersiapkan hari pernikahan mereka. Meskipun modernisasi dan hukum hak asasi manusia telah secara signifikan memperbaiki situasi tersebut, daerah pedesaan tertentu dengan sumber daya yang lebih sedikit daripada pusat kota besar masih melihat praktik ilegal dan berbahaya seperti perdagangan pengantin. Kekurangan perempuan yang diperparah oleh kebijakan satu anak dan preferensi budaya untuk anak laki-laki, Telah mendongkrak permintaan untuk pengantin. dengan banyak yang pada akhirnya diperdagangkan dengan harga lebih rendah dari negara tetangga. Di sini Anda akan menemukan tradisi kuno yang disebut lobolo. Menurut adat setempat, keluarga pengantin pria memberikan hadiah kepada keluarga pengantin wanita. Baik untuk mengkompensasi hilangnya seorang putri maupun untuk mengakui pengabdian mereka dalam membesarkan dan mendidiknya. Ini bukanlah sebuah transaksi. Ini adalah ritual kehormatan, menyatukan kedua keluarga menjadi satu. Dan mahar itu sendiri jauh dari kata kecil. Itu bisa termasuk ternak. Uang tunai, pakaian, dan makanan. Tapi inilah detail yang telah membuat kagum seluruh dunia maya. Untuk membuat hidup lebih mudah bagi pasangan muda tersebut, sebuah aplikasi telah dikembangkan untuk menghitung nilai lobolo. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia pengantin wanita, pendidikan, dan keadaan pribadinya. lalu menyarankan sebuah angka, sebuah kebiasaan ratusan tahun yang kini bertemu dengan teknologi modern. Di pernikahan Mozambik, Pengantin wanita adalah pusat dari perayaan yang semarak. dibalut dengan capulana bermotif. Dia dikelilingi oleh para wanita dari keluarganya yang bernyanyi dan menari sebagai penyambutan. Lebih penting dari keindahan visualnya, semakin banyak wanita Mozambik kini melihat lobolo sebagai cara bagi kedua keluarga untuk mengakui nilai mereka. Mereka adalah pihak yang duduk di meja perundingan. Membiarkan tradisi tersebut melayani mereka dan bukan sebaliknya. Saat ini, lobolo masih dipraktikkan di seluruh Mozambik. Tetapi telah mengalami beberapa perubahan. Daripada ternak,
Pembayaran kini biasanya dilakukan secara tunai. Dan untuk meringankan beban pasangan pengantin baru, aplikasi tersebut telah dibuat untuk menghitung nilai mahar. Aplikasi ini memperhitungkan usia, berat badan, tinggi badan, penampilan, Tingkat pendidikan, dan riwayat perkawinan. semakin mudah, semakin cantik, Dan semakin berpendidikan pengantin wanita tersebut, semakin tinggi nilai lobolo. Sekarang kita melakukan perjalanan ke Sudan Selatan, tanah padang rumput yang luas di mana sapi bukan sekadar ternak tetapi ukuran kekayaan, status, dan kehormatan. Jadi di banyak komunitas tradisional, mahar untuk sebuah pernikahan dapat mencapai puluhan atau bahkan ratusan ekor sapi. kedengarannya mungkin sulit dipercaya. Tetapi bagi warga di sini, Itu adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada pengantin wanita dan keluarganya. Tergantung pada keluarganya. Mahar dapat berupa sapi, kambing, dan sejumlah uang tunai, hebatnya, sebagian besar mahar tidak harus dibayar sekaligus. Banyak keluarga mengizinkan pembayaran cicilan seiring berjalannya waktu, seperti komitmen yang membentang selama periode awal pernikahan. Nilainya bervariasi dari satu keluarga ke keluarga lain dan dapat dibayar secara bertahap. hampir seperti semacam pinjaman cinta. Berkat fleksibilitas ini, bahkan kaum muda tanpa kekayaan yang signifikan pun masih memiliki kesempatan untuk menikah. Mereka membangun kehidupan baru, sambil terus bekerja untuk melengkapi sisa mahar. Jika pengantin pria menghadapi kesulitan yang tidak terduga, Keluarganya biasanya mengambil tanggung jawab untuk membantu membayar sisanya. karena hal ini dianggap sebagai masalah kehormatan bagi seluruh keluarga. Namun demikian, Aspek negatif dari kebiasaan ini semakin banyak dibicarakan. ketika nilai mahar naik terlalu tinggi, Banyak keluarga menghadapi tekanan keuangan selama beberapa tahun. Bahkan telah ada kasus pencurian ternak yang didokumentasikan karena beberapa pria tidak mampu mengumpulkan mahar yang diwajibkan. Meskipun begitu, bagi banyak komunitas di seluruh Sudan Selatan, sebuah pernikahan dengan mahar besar tetap menjadi sumber kebanggaan bagi seluruh keluarga. Hal ini dipandang sebagai penegasan rasa hormat terhadap anak perempuan sebelum ia memasuki babak baru kehidupannya. dan hari ini, Dengan percepatan perubahan sosial, semakin banyak wanita Sudan Selatan mendapatkan akses pendidikan dan suara yang lebih kuat dalam menentukan masa depan pernikahan mereka sendiri. Jika menurut Anda video ini layak mendapat lebih banyak perhatian, silakan ketuk tombol suka di bawah. Setiap dukungan membantu mendorong video ini ke lebih banyak pemirsa. Selamat datang di Thailand. negeri banyak kuil emas. Di sini juga. Pernikahan memiliki harga. Dan itu disebut sinsod. Namun ingatlah satu hal penting. Sinsot bukan tentang membeli pengantin wanita. Ini adalah cara bagi pengantin pria untuk menunjukkan secara publik kepada kedua keluarga bahwa ia mampu menafkahi orang yang dicintainya, Nilai sinsod bergantung pada keadaan pengantin wanita. terutama pendidikan dan latar belakang keluarganya. Seorang wanita berpendidikan tinggi dari keluarga bergengsi dapat menerima sinsot senilai jutaan baht, setara dengan puluhan ribu dolar. Pernikahan Thailand biasanya ditandai oleh 3 hal, yaitu emas murni yang berkilau di leher dan pergelangan tangan pengantin wanita. Dan belakangan ini karena pengaruh gaya barat. Sebuah cincin berlian sebagai janji investasi di masa depan bersama. Dan inilah kejutan yang tidak terduga. Di banyak keluarga Thailand, setelah pernikahan, orang tua pengantin wanita mengembalikan sebagian atau seluruh sinsot kepada pengantin baru sebagai hadiah untuk memulai kehidupan baru mereka bersama. Kebiasaan ini dilestarikan, tetapi tidak menjadi rantai keuangan. Uang yang dulunya dianggap sebagai harga, pada akhirnya mengalir kembali ke pasangan itu sendiri. Pengantin wanita Thailand yang bersinar, Mengenakan pakaian tradisional, duduk di tengah upacara sambil kerabat bergiliran menuangkan air suci ke tangannya untuk memberkatinya. Perlu dicatat bahwa wanita Thailand memegang posisi ekonomi yang sangat kuat di keluarga mereka dan di seluruh masyarakat. Banyak yang menjadi tulang punggung keuangan rumah tangga mereka atau pemilik bisnis dengan hak mereka sendiri. Jadi bagi mereka, Sinsot dirasakan sebagai pengakuan atas nilai dan pendidikan mereka, bukan label harga yang dingin. Bagaimana dengan Anda? Anda, apakah Anda akan menerima kebiasaan sinsod? Tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar. Saya sangat ingin mendengar perspektif Anda.
Selanjutnya, kita menuju Bulgaria, di mana beberapa komunitas Roma masih mempertahankan kebiasaan pernikahan yang mengejutkan banyak pihak luar, Beberapa kali dalam setahun, terutama di daerah dekat kota Stara Zagora. Ribuan orang berkumpul untuk sebuah acara yang sering disebut media internasional sebagai pasar pengantin. kedengarannya seperti pasar sungguhan. Namun kenyataannya, Acara ini beroperasi lebih seperti festival komunitas. banyak keluarga dengan anak usia menikah bertemu satu sama lain. Kaum muda mendapat kesempatan untuk berkenalan, dan kedua belah pihak mulai menjajaki kemungkinan pernikahan bersama. Tetapi aspek yang paling mengejutkan dari cerita ini adalah pentingnya keperawanan pengantin wanita yang hampir diperlakukan sebagai hadiah dengan harganya yang berpotensi naik secara signifikan jika ia dianggap masih perawan. Negosiasi pernikahan dapat berlangsung selama beberapa bulan yang melibatkan diskusi keuangan yang menegangkan untuk menyelesaikan angkanya. Keluarga pengantin pria diharapkan menanggung biaya pengantin wanita berkisar antara jumlah yang besar Tetapi mungkin lebih tinggi jika banyak pelamar bersaing untuk wanita yang sama. di seluruh area festival. Ada musik, tarian tradisional, dan kostum berwarna cerah, Banyak gadis Roma mengenakan gaun terbaik mereka. dihiasi dengan perhiasan berkilau, dan berpartisipasi dalam perayaan bersama keluarga mereka. Bagi komunitas yang tersebar di banyak tempat, Ini juga merupakan kesempatan penting untuk bersatu kembali, mempertahankan ikatan sosial. dan melestarikan identitas budaya. Namun seperti banyak tradisi yang bertahan lama, Kebiasaan ini secara bertahap berkembang, semakin banyak pemuda Roma memandangnya hanya sebagai kesempatan untuk bertemu dan berkenalan sebelum membuat pilihan mereka sendiri. Bagi banyak wanita muda, festival bukan lagi tempat di mana orang lain memutuskan nasib mereka. tetapi kesempatan untuk mengekspresikan individualitas. Kebanggaan budaya, dan suara mereka sendiri. Dan hal itu mengungkapkan kebenaran yang menarik. Bahkan, kebiasaan yang tampaknya tidak berubah selama ratusan tahun terus bergeser seiring berjalannya waktu. Tetapi tujuan selanjutnya bahkan lebih khas. Karena di sana, Pernikahan tidak diukur dengan uang atau ternak, tetapi pada sesuatu yang terikat pada kehormatan dan kedudukan seluruh keluarga. Ikuti saya ke Asia Tengah. tanah padang rumput yang luas dan wilayah seperti Uzbekistan, Turkmenistan, Dan Kirgistan. di sini, kebiasaan membayar mahar, yang biasa disebut kalim, Telah dianyam ke dalam budaya nomaden selama ratusan tahun. nilai mahar bervariasi berdasarkan wilayah dan negosiasi antara kedua keluarga. Di beberapa tempat, jumlahnya hanya sejumlah kecil uang. Tetapi di daerah peternakan tradisional, Mahar dapat berupa seekor sapi atau bahkan seluruh kawanan sapi. hal ini dianggap sebagai cara bagi keluarga pengantin pria untuk menunjukkan rasa hormat kepada pengantin wanita dan keluarganya, Kebiasaan yang sama ini juga dipraktikkan di Afghanistan. di mana hadiah pernikahan dapat berubah menjadi konsekuensi yang tragis. Dalam satu kasus suram, seorang ayah yang putus asa dan tidak mampu membayar hutang pengobatan menyerahkan anak perempuannya yang masih kecil kepada putra seorang penagih hutang demi sejumlah uang. Namun di balik perdebatan ini terdapat budaya pernikahan yang sangat khas. Banyak tenda yang berdiri di padang rumput, Karpet tenunan tangan, dan upacara yang berlangsung selama beberapa hari tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di sini. Khususnya, bukan hanya keluarga pengantin pria yang memberikan mahar, pengantin wanita juga membawa kontribusinya sendiri. seringkali berupa karpet, Kain bordir, dan berbagai perabotan yang disiapkan beberapa tahun sebelumnya. Saat ini, dengan adanya pendidikan dan modernisasi, banyak adat istiadat lama yang secara bertahap berubah. semakin banyak wanita muda Asia Tengah mendapatkan suara yang lebih besar dalam memilih pasangan mereka dan membentuk masa depan mereka sendiri. Menciptakan keseimbangan baru antara tradisi dan kehidupan modern. Menurut pandangan Anda, Haruskah kebiasaan pernikahan yang telah lama ada seperti kalim dilestarikan direformasi? atau dihapus secara bertahap dalam masyarakat modern? Tinggalkan pendapat Anda di komentar. Dan dari semua tempat yang baru saja kita kunjungi, mana yang paling menarik minat Anda dan mana yang ingin Anda lihat lagi? Jika ada tempat yang mahir menyulap pernikahan menjadi festival meriah, tempat itu adalah Nigeria. Pesta Owambe sangat tersohor di Afrika.
berkat kemewahan dan energinya. Ratusan tamu memakai baju seragam bernama aso ebi dengan penutup kepala berhias rumit. Alunan musik terdengar tanpa henti saat pengantin menari di bawah hujan uang dari para tamu sebagai doa restu bagi kehidupan baru mereka. Di balik kemeriahan itu, ada tradisi perundingan mahar yang sudah lama mengakar di berbagai komunitas Nigeria. Sebelum pernikahan digelar, pihak pria umumnya menyerahkan uang atau bingkisan kepada pihak wanita sebagai wujud rasa hormat dan keseriusan untuk membina rumah tangga. pada dasarnya, ini adalah ritual budaya yang indah. Namun di wilayah tertentu, Saat nilai bingkisan ini meroket tajam, tradisi ini memicu diskusi panas tentang beban keuangan dan posisi wanita dalam pernikahan. Karena itulah banyak aktivis serta warga setempat kini mendorong pandangan baru, yaitu menjaga nilai luhur tradisi ini sambil memangkas syarat yang memberatkan. Fakta paling menarik adalah para wanita Nigeria sendiri yang memelopori perubahan ini. berbalut kain aso oke yang memukau. Mereka bukan sekadar primadona di hari pernikahan, melainkan juga bagian dari barisan pengusaha wanita paling sukses di benua Afrika. Mereka menjadi bukti nyata bahwa sebuah bangsa mampu merawat warisan leluhur sekaligus memperbaiki hal-hal yang sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Pernikahan di India masuk jajaran perayaan paling berwarna dan kaya ritual di dunia. Lukisan henna yang menawan di tangan pengantin, Sari merah yang memikat, hingga musik dan tarian yang digelar berhari-hari. semuanya memanjakan panca indera. Namun ada keunikan tersendiri pada tradisi di sini. Di sebagian besar wilayah, Mahar justru diberikan oleh keluarga wanita kepada keluarga pria. Namun di beberapa negara bagian utara seperti Haryana dan Rajasthan, terjadi fenomena mengejutkan. Ketidakseimbangan angka kelahiran di masa lalu memicu krisis jumlah wanita, dan hal ini akhirnya melonjakkan harga pengantin wanita di daerah tersebut. Sebuah anomali dari kebiasaan umum di sana. India menanggapi persoalan sosial ini dengan sangat serius. Pemerintah telah menerbitkan aturan hukum untuk menekan ketimpangan tersebut, diiringi kampanye masif guna meningkatkan nilai dan hak anak perempuan. Fokus utama mereka adalah menciptakan perubahan positif bagi masyarakat. Kini, pencapaian luar biasa wanita India menjadi sorotan utama. di balik sari merah dan perhiasan emas, Pesona budaya masa lalu membaur dengan potret wanita modern yang sukses menjadi astronot. direktur utama, hingga atlet olimpiade. Kampanye nasional yang menyerukan perlindungan dan pendidikan bagi anak perempuan terus mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang dulunya sering dianggap sebagai beban keluarga, kini mulai diakui sebagai pahlawan dan sumber kebanggaan bangsa. Di Vietnam dan Filipina, impian meraih hidup mapan kadang menjadi awal kisah menyedihkan. Selama bertahun-tahun, desakan ekonomi dan minimnya lapangan kerja di sejumlah daerah mendorong kaum wanita mencari jalan keluar lewat pernikahan dengan warga asing. Khususnya dari Korea Selatan. Di sisi lain, pergeseran pola kependudukan di Korea Selatan terus memicu lonjakan permintaan untuk pernikahan beda negara. Ketika banyak wanita muda Korea lebih mengutamakan pendidikan Karir dan kehidupan kota besar, pria di kawasan pedesaan makin sulit mencari istri. Hal ini melahirkan tren pernikahan internasional yang melibatkan banyak wanita dari Vietnam, Filipina. Kamboja, dan Mongolia. Sebagian besar ikatan pernikahan ini sah dan dilandasi niat sukarela. Namun sisi gelapnya muncul saat sindikat perjodohan ilegal memeras wanita bernasib malang demi meraup untung. Di wilayah pelosok, buayan hidup nyaman di luar negeri membuat banyak wanita nekat menerima pernikahan tanpa mengenal betul calon pendamping atau kehidupan yang menunggu mereka. Kendala bahasa, pendidikan minim, dan benturan budaya bisa membuat para istri terjebak dalam kesepian atau bergantung sepenuhnya pada keluarga suami. Dalam kasus terburuk, mereka rentan menjadi sasaran eksploitasi, penipuan, hingga kekerasan. Namun tidak semua kisah ini bernada suram. Banyak juga pernikahan lintas negara yang membawakan kebahagiaan sejati. Para wanita Vietnam dan Filipina ini terbukti mampu merajut keluarga harmonis Membangun karier cemerlang. dan menjadi jembatan penghubung dua kebudayaan yang berbeda. Syukurlah, pemerintah di negara-negara terkait sudah mengambil langkah tegas untuk menjamin keselamatan perempuan. Regulasi agen perjodohan diperketat, dan pusat bantuan untuk istri pendatang telah dibangun.
lengkap dengan bimbingan bahasa dan program penyatuan sosial. Pada akhirnya, Ini adalah bukti nyata sebuah ketangguhan. Sekarang makin banyak wanita yang cerdas merencanakan masa depan, menguasai bahasa baru sebelum menikah, dan berani mengambil keputusan secara mandiri di banyak desa terpencil. Perluasan akses pendidikan sukses membuka banyak jalan terang. memberikan kebebasan bagi kaum muda untuk memilih masa depan yang lebih baik. Di balik kebun kopi Kolombia yang masyhur dan festivalnya yang meriah. Bermukim suku asli yang telah eksis berabad-abad, seperti masyarakat Embera dan Arhuaco. Pada komunitas ini, Pernikahan tradisional dulunya selalu diwarnai tradisi tukar mahar antar keluarga, yang mencerminkan luhurnya budaya dan kuatnya persaudaraan. Suku Arhuaco yang tinggal di dataran tinggi Sierra Nevada dikenali dari baju putih khas mereka dan gaya hidup yang selaras dengan alam. bagi mereka, Pernikahan bukan sebatas urusan dua insan. Ini adalah ikatan luhur yang menyatukan dua keluarga sekaligus merangkul komunitas secara luas. Beralih ke wilayah Guerrero di Meksiko, sejumlah kelompok adat juga menjaga sistem mahar warisan leluhur. Besaran nilainya tidak baku dan ditentukan oleh kemampuan ekonomi, aturan setempat, serta hasil mufakat kedua pihak keluarga, namun penting untuk ditegaskan bahwa penerapan ekstrem tradisi ini terutama pernikahan anak di bawah umur, sekarang dilarang keras oleh hukum di Meksiko dan Kolombia. Berkat perluasan pendidikan, campur tangan lembaga perlindungan anak, dan kesadaran warga sendiri. Praktik usang ini mulai ditinggalkan dan diganti dengan pernikahan berlandaskan persetujuan sukarela. seperti di wilayah lain, kaum wanita menjadi motor penggerak perubahan ini. Wanita Embera terkenal dengan seni lukis tubuh dari getah jagua dan kerajinan tangan yang memikat. Di sisi lain, wanita Arhuaco sangat dikagumi karena keahlian mereka merajut tas mochila. Yang telah menjelma menjadi simbol budaya ikonik. Kini makin banyak wanita adat yang sukses mengabdi sebagai guru, Penggerak sosial, dan tokoh panutan. Mereka bekerja keras merawat tradisi luhur leluhur, sambil dengan tegas menghapus kebiasaan masa lalu yang sudah tidak sejalan dengan dunia modern. Jika Anda menyimak hingga menit ini, Berarti Anda sungguh tertarik. Jangan cuma menekan tombol suka, berikan juga dukungan penuh Anda. hanya butuh beberapa detik. Tapi itu sangat membantu menyebarluaskan tayangan ini. Korea Utara adalah salah satu negara paling tertutup di dunia. Karena itulah, bab ini akan menjadi bahasan kita yang paling pendek. Semata karena informasi yang transparan nyaris mustahil untuk didapatkan. Hal yang diketahui adalah akibat krisis ekonomi berkepanjangan. Beberapa wanita pergi dari tanah kelahirannya untuk mencari kehidupan layak di balik perbatasan. Selama perjalanan tersebut, Banyak dari mereka berada dalam posisi rentan. Kondisi ini sesungguhnya lebih mencerminkan krisis sosial ekonomi yang tajam daripada sebuah tradisi pernikahan. Masalah ini juga dipantau dan dibela secara ketat oleh kelompok hak asasi manusia internasional. namun bila dilihat lebih dekat, ini tetap menjadi kisah tentang keberanian murni. Para wanita yang berani menyeberang membuktikan tekad yang luar biasa. Setelah berhasil menata ulang hidupnya, Banyak dari mereka tampil tangguh membagikan kisah yang menginspirasi sesama. Kita menutup bagian ini dengan rasa hormat yang mendalam atas keteguhan mental tersebut. Kini, perjalanan kita telah menyelesaikan putaran penuhnya. mulai dari syarat apartemen di Tiongkok, Aplikasi ponsel di Mozambik, ratusan sapi di Sabana Sudan. hingga pengembalian uang nikah di Thailand. Setiap adat adalah lensa yang memperlihatkan nilai tertinggi dari suatu peradaban. Berbagai tradisi ini menyadarkan kita bahwa pernikahan tidak pernah murni menjadi urusan dua individu semata. Ini adalah persoalan keluarga. Komunitas, dan sejarah panjang. Namun benang merah paling kuat dari negara-negara tersebut tidak terletak pada deretan angkanya. Hal utamanya adalah para wanita di pusat kisah ini semakin memegang kendali penuh atas nasib mereka. Dari kelompok wanita di Tiongkok hingga pengusaha tangguh Nigeria. Dari gadis Roma di Bulgaria hingga tokoh wanita adat Kolombia. Mereka terus mendefinisikan ulang nilai diri mereka sendiri. Menurut pendapat Anda, Apakah sebuah cinta pantas diukur dengan harga? Atau apakah nilai sejati seseorang dan cinta itu justru terletak pada hal-hal yang tak akan sanggup dibeli oleh uang? hewan ternak, dan emas permata? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar.
Saya pasti membaca semuanya. Yuk Anda nikmati penjelajahan budaya dunia seperti ini. Silakan berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak tertinggal tujuan kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Rekan-rekan penjelajah. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.